Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Semakin terlibat dan semakin menjadi berkat. Kita terlibat bukan hanya dengan tangan kosong, kita terlibat dengan tenaga yang kita miliki, kita terlibat dengan kuasa yang kita miliki. Tetapi tujuan akhir dari suatu keterlibatan adalah memberikan kebaikan bagi sesama. Hari Minggu ini dikisahkan bagaimana Yesus setelah menyeberang Danau Galilea dan ia berada di tepi danau itu, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus dan berkata kepada Yesus, "Anak perempuanku sedang sakit dan hampir mati. Datanglah dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan hidup." Dan ketika Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus, ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan wanita itu berpikir di dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan kemudian dia mengikuti Yesus dari belakang, tanpa diketahui oleh murid-muridnya apa maksudnya. Kemudian dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Dan pada saat itu sembuhlah ia. Apa yang kemudian terjadi dengan Yesus? Bagaimana reaksi Yesus? Yesus kemudian berbalik dan bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid Yesus tentu heran dan berkata kepada Yesus, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatku dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Dan itulah yang menyadarkan wanita itu bahwa ia telah sembuh karena secara diam-diam dari belakang pula ia menjamah jubah Yesus. Dan dengan tulus hati dan dengan gemetar wanita itu menyampaikan peristiwa yang terjadi di dalam dirinya. Dengan menjamah Yesus secara tersembunyi, dia sembuh karena percaya akan kuasanya, akan tenaga yang keluar dari Yesus. Apakah Yesus marah? Tidak. Apakah Yesus merasa tersinggung? Tidak. Bahkan Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku." Orang sudah tua dipanggil dengan kata, "Hai anakku." Rupanya Yesus mau menampilkan diri sebagai seorang bapa yang mengasihi semua manusia. Menampilkan diri sebagai seorang bapa yang mengasihi anaknya, kita di dunia ini. Maka dia memakai kata untuk wanita yang sudah tua itu, "Hai anakku." Yesus tidak berpegang pada kuasanya. Dia tidak memegang sendiri tenaganya yang kuasa itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan ketika diminta secara diam-diam dan dari belakang, dia rela. Saudara-saudariku, kuasa, tenaga, profesi, keterampilan apapun di dunia ini memang mahal harganya. Ketika kuasa itu hilang dari kita, kadang-kadang kita marah. Tidak demikian dengan Yesus. Kuasa Yesus adalah kuasa untuk kebaikan. Maka kuasa yang dimiliki oleh seorang Katolik, keterampilan apapun yang dimiliki oleh orang Katolik, hendaklah meniru sikap Yesus. Kalau itu hilang, jangan kecewa. Kalau itu diminta, berikan dengan cuma-cuma. Dan Yesus dengan demikian menjadi contoh bagi kita. Ia tidak kecewa, ia tidak marah, tidak merasa dilangkahi ketika kuasanya keluar dari dirinya tanpa ia ketahui. Dengan menjadi jalan kuasa bagi sesama, dengan menjadi jalan rela bagi sesama, maka orang Katolik akan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga
saudara-saudari pada tahun ini, yaitu tahun refleksi, sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sesama. Shalom.